Di hari yang cerah ini, aku kembali lagi ke dimensi manusia. Tempat apa ini? Kenapa saat aku memutuskan untuk merasakan rasanya jadi manusia, mau merasakan semua ini, ada hewan yang menggigitku dan membuatku merasa gatal. Tempat apa sebenarnya ini? Kenapa tempat ini sangat berbeda dari tempat-tempat sebelumnya? Ternyata seperti ini kehidupan manusia. Tidak semua tempatnya bagus dan aman. Sepertinya ini juga menjadi tempat sarangnya anak-anak blorong. Tempat ular-ular berkeliaran. Dan hewan apa ini yang menyerubungiku? Sepertinya aku tidak bisa menjadi manusia seperti ini. Lebih baik aku melapisi tubuhku dengan dimensiku saja. Ternyata begini rasanya jadi manusia, digigiti oleh serangga-serangga aneh. Setelah aku menjalankan misiku ini, banyak hal-hal baru yang kutemui di bumi ini. Dan mengapa di hari yang cerah ini dimensi di sini terasa berbeda? Ada apakah ini? Aku merasakan ada energi yang tidak asing. Tapi siapa? Tidak mungkin kalau ini energi reinkarnasiku. Karena reinkarnasiku ada di kayanganku. Tapi energi siapa ini? Kenapa dia bisa tiba-tiba ada di tempat ini? Nggak ada gua di sini ya. Malah lapar lagi. Kesana nggak ada buah, kesana nggak ada buah, di sini nggak ada buah. Yang ada buah dada. Saya akan mencium energi yang sangat kuat sih. Jangan-jangan ada siluman, hantu, ninja. Siapa sebenarnya? Saya cek dulu, benar nggak tempat ini? Karena energi sangat kuat gitu. Atau deh, apakah ada musuh di sekitar sini? Tapi energi ini tidaklah begitu negatif. Siapa sebenarnya yang ada di daerah sini? Atau jangan-jangan Burmi mengirimkan mata-matanya lagi? Aku harus mencari tahu. Apakah ada mata-mata Burmi atau Padu Geni di sini? Dan tempat ini sangatlah aneh. Sebenarnya apa yang akan aku temui di tempat ini? Aku tidak pernah memijak tempat ini. Apakah di sini ada kejahatan juga? Ataukah di sini ada manusia yang digoda oleh jin? Sepertinya aku harus menerawangnya. Kong? terus muka. Kau ngapain di sini? Kenapa kamu bicara dengan saya seperti itu? Emangnya saya salah ada di bumi ini? Ya salah dong, biasa kan nggak pernah hadir. Saya sedang menarik reinkarnasi saya. Dan saya yang turun ke bumi, Kong. Reinkarnasimu yang cengkal itu. Yang cengkal? Nah, Apa itu cengkal, yang Kong? ngomong, ini apa? Saya tidak pernah melihat ini. Ini apa? Ini apa? Oh, Kong. Dia tanya seperti itu karena dia tidak tahu bumi ini. Tapi apa yang kau lakukan di sini, Kong?
saya lakukan di sini? Saya sudah tidak di padepokan lagi. Kenapa? Enggak Kau tahu. diusir? Saya nggak diusir sih, saya disuruh pergi aja gitu sama guru Suruh tanpa ada mengembara. sebab. Benar. Ya, karena sudah banyak orang yang menjatuhkan padepokan, Kong. Terus? Padepokan dikatakan halu dan banyak dihina. Hmm. Jadi Kang Mamas mengutus kesatria-kesatria yang tidak halu, yang mengejar dukun-dukun santet dan kejahatan-kejahatan. Sedangkan kita yang tidak dipercaya oleh para mereka yang melihat kita, itu kita keluar dari padepokan. Gion, kata-kata ke. Kian tuh apa? Gion tuh gitu. Oh, Soalnya saya kemarin kan disuruh pergi aja tanpa ada sebab. karena Kang Mamas juga meminta kepada saya untuk mengatasi masalah-masalah orang-orang yang bicara tentang keburukan-keburukan orang lain itu yang menjatuhkan Kang Mamas, menjatuhkan padepokan, itu adalah orang-orang iri yang dikelilingi dan digoda oleh setan dan jin. Jadi Kang Mamas meminta aku untuk mengatasi itu, Kong. Reinkarnasiku tidak akan sanggup melawan musuh yang saat ini semakin luar biasa kuatnya. Seperti raja-raja jahat yang turun dari lembah hitam, itu membuat kekacauan di bumi ini. Jadi, sepertinya memang ini sudah saatnya aku turun ke bumi dan mencari tahu kejahatan apa yang sangat menggacaukan bumi ini. Jangan turun ke bumi. Kenapa kok? Di sini banyak nyamuk. Benar sekali. Tadi aku tidak melapisi tubuhku dengan dimensiku. Aku digigit oleh serangga-serangga aneh kecil-kecil dan membuatku merasa gatal. Inilah saya disuruh pergi tanpa sebab. Saya telepati guru, tidak ada jawaban. Saya telepati seluruh kesatria pasar, tidak ada jawaban. Termasuk calon istriku. Siapa Ini calon? manja. Bukankah Nyimanja masih dalam kayangan? Ya kadang turun tanpa jawaban juga. Tetapi saya disuruh keluar dari padepokan. Tidak harus melepas seragam, tetap menggunakan seragam. Bagus, Oko. Bagus apanya? Kan saya tidak di padepokan lagi. Tapi Kang Mamas bukan mengusirmu. Hmm? Dia hanya melakukan tugas yang seharusnya dia lakukan dari awal. Saat ini kenapa dia tidak menjawab telepatimu? Dia sedang sibuk dengan urusannya. Karena aku berpesan, urusan jin-jin, siluman-siluman juga raja jahat, biarkan menjadi urusan kami para kayangan. Dan Kang Mamas fokuslah kepada masalah manusia. Jadi Ukong, kau tetaplah menjadi kesatria yang amanah. Carilah orang-orang jahat dan siluman-siluman jahat. Iya, tapi ini sampai kapan saya begini? Sementara saya pun rindu pasar. Bahkan reinkarnasiku pun mengatakan itu. Dan apa yang kau lakukan selama kau di luar PSS? Yang saya lakukan banyak ya, seperti biasa memberantas seluruh kejahatan. Dan saya sedang mengalami satu cobaan, yaitu adanya sih semacam perguruan gitu. Perguruan apa itu? Perguruan ninja. Ninja? Saya ada di kampung sebelah, dan kampung itu jauh dari kota. Untuk masuk ke wilayah itu butuh 6 jam perjalanan. Dan kampung itu sepi. Sepi, lalu di situ banyak aksi kejahatan. Ninja itu seperti apa? Ninja itu ya seperti orang hitam semua. Cuman matanya, biji matanya yang nampak. Mereka sangat ganas menggunakan senjata tajam, membunuh, memperkosa. Astagfirullah. Itu yang mereka lakukan. Berarti itu adalah tugas Wukong. Dan biarkan aku mencari setan penggoda dari mereka semua. Setan penggoda? Setan penggoda banyak di sini. Itulah yang sedang aku cari, Wukong. Aku turun ke bumi ini untuk mencari mereka semua. Dan saat ini aku sudah banyak menemukan jin-jin yang semakin turun ke dunia. Karena sebentar lagi juga bulan suci Ramadan, pastinya banyak setan-setan penggoda. Emangnya Ratu turun ke bumi gak capek dengan pakaian seperti ini? Tentu saja aku merasakan lelah dan seperti yang kau tahu, jika makhluk kayangan turun ke bumi maka energinya akan terus berkurang.
Ya udah ganti aja reinkarnasi. Tapi belum saatnya Wukong. Jika tiba saatnya nanti aku akan kembali menurunkan reinkarnasiku. Dan saat reinkarnasiku turun nantinya, dia akan kupindah tugaskan. Tidak lagi ada di PSS. Gimana? Karena di PSS sudah ada para kesatria lainnya yang sudah menanggung jawab masalah-masalah itu. Berarti Mas Rangga nggak jadi nikah. Tentu saja jadi Wukong. Apa kan nggak boleh turun reinkarnasi? Tentu saja kalau Master Angga itu sudah siap, maka dia akan kuturunkan dan kubiarkan untuk menikah dengan terima kasih kamu nih. Boleh. Sementara belum bisa untuk turun reinkarnasi. kan kalau dia turun sekarang harus menjalankan misi membasmikan kejahatan raja-raja jahat. Sedangkan kalau nanti aku turunkan dia untuk menikah, jadi tidak ada yang bahaya Wukong. Aku hanya mengkhawatirkan keselamatan reinkarnasiku. Udah nggak apa-apa, kan ada Mas Rangga. Bisa. Aku belum bisa mempercayai manusia. Karena musuh dari reinkarnasiku bukan hanya manusia Wukong, tapi juga berasal dari kalangan iblis-iblis, juga raja-raja jahat yang turun dari kayangan lembah hitam. Jadi, aku belum bisa pastikan, aku belum bisa percaya sepenuhnya. Biarkan juga Master Angga belajar lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Dan biarkan dia menguji kesetiaannya kepada reinkarnasi. Saya kira dia belajar bisa jadi kurus. Reinkarnasiku menyukai hal unik itu. Oh, reinkarnasimu suka yang gemuk-gemuk kayak badut gitu. Wah, Itu mantap juga reinkarnasimu. Saya tidak tahu badut. Sebesar gemuk itu dia. Oh begitu. Jadi Betul. Master Angga itu mirip seperti badut? Iya. Dia itu bukan badut sih. Dia tuh jenis siluman. Tidak, Wukong, dia Maaf. manusia. Jadi gini, Ratu, saya Iya, permisi, Pak. saya mau melanjutkan perjalanan. Sekalian saya ingin mencari makan, saya sudah lapar. Silakan Wukong, tapi ingat, hati-hati, jaga dirimu dan teruslah menjadi kesatria yang amanah. Siap. Terus berbuat baik. Aman. Baik, Intinya, Baik, Wukong. slow. Sudah saya cabut dulu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratu. Ya, Dadah. hati-hati Wukong. Buka. Wuhu. Wukong. Wukong itu memang sejenis siluman yang lucu. Walaupun dia seperti itu, tapi dia tetap beritikat berbuat baik. Aku menyukai keberanian Wukong itu. Dan sepertinya aku harus melanjutkan misiku. Dan aku juga harus cari tahu setan ataupun iblis apa yang membuat terciptanya suatu perkampungan ninja yang dikatakan Wukong. Wukong katakan tempatnya tidak jauh dari sini. Jadi aku harus mencari tahunya. Sebenarnya tempat apa itu? Apakah di sana juga banyak jin-jin setan-setan terkutuk itu? Aku harus cari tahu dan aku harus memberitahu ini kepada Dewi Lancar agar kami lebih berhati-hati dan kami bisa terus mencari gangguan-gangguan bumi itu. Aku hanya berharap semoga manusia semakin tinggi imannya agar semua bisa baik-baik saja dan aman terkendali. Sebaiknya aku langsung menjalankan misiku ini.